Ada cara berantem yang elegan, ada juga cara berantem yang kampung. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka, gadget, fotografi, desain, dan marketing. Suka dengan tema tersebut, subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Kalau ada satu ciri yang menunjukkan kalau kita orang Indonesia sejati adalah demen lihat keributan. Coba lihat deh, kalau ada yang berantem di pinggir jalan nggak nyampe 5 menit. Orang-orang pasti udah ngumpul lengkap dengan tukang gorengan, tukang kacang rebus, dan Starling alias Starbucks keliling. Drama creates attention that people need. Apalagi brand yang memang saling berkompetisi, baku hantam pasti tidak terhindari. Apalagi yang sukanya mengkomparasi. Berkompetisi juga merupakan sebuah cara berkomunikasi. Layaknya sebuah cara, ada cara yang buruk, ada cara yang baik. Dan gue akan bahas semua di video kali ini. Serius, ini adalah salah satu video gue yang kalian gak boleh lewatkan. Oh ya, buat kalian yang baru klik video ini dan mampir ke channel ini, gue ucapkan welcome, selamat datang. Di channel ini gue bikin konten gadget dan teknologi yang gak melulu tentang unboxing, impresi pertama atau review, tapi gue tarik ke berbagai macam aspek seperti desain, marketing, komunikasi, psikologi, bahkan filosofi. Mudah-mudahan bisa menjadi penyegaran di antara konten-konten teknologi lainnya yang udah keren-keren. Mari kita lanjut kuliah komunikasi dan branding kali ini. Buat yang dari tadi belum ngerti konteks pembicaraan gue apa, gue akan jelaskan sedikit aja ya. Nanti akan gue taruh juga di link deskripsi, artikel, atau tweet terkait. Intinya Infinix membuat konten komparasi spek antara produknya yaitu Infinix Hot 10s dengan produk yang disinyalir adalah Redmi 9T. Disinyalir loh ya, karena postingan tersebut tidak tertera dengan jelas bahwa itu adalah Redmi 9T. Walaupun indikasi ke arah sana memang ada sih. Singkat cerita, konten tersebut ditanggapi oleh country director favorit kita semua, Babang Alvinse dari Xiaomi, yang intinya komparasi ini misleading karena spek yang ditampilkan tidak sesuai. Akhirnya kegaduhan pun terjadi. Well, as much as we love Alvin dan passionnya ke Xiaomi hingga aktif di sosial media, personally menurut gue ini udah agak sedikit offside dan menyayangkan keputusannya yang gampang ke-trigger di kasus ini. Jenderal Perang seharusnya bertanggung jawab atas strategi-strategi besar. Gimana caranya produksi dan distribusi bisa selaras, bikin sistem buat menghadapi tengkulak yang merugikan konsumen, membuat strategi komunikasi yang lebih baik, dan lain-lain. Daripada bergelut di pertempuran-pertempuran kecil yang seharusnya bisa dilakukan oleh prajurit atau setidaknya diacukan karena memang tidak signifikan. Apalagi kalau strategi lawan tersebut adalah strategi yang sama yang sering juga kalian lakukan. Strategi komparasi spesifikasi yang bertujuan agar produk kita menang atau setidaknya terlihat lebih baik, caranya memang simple. Highlight kelebihan-kelebihan kita, sembunyikan kelebihan-kelebihan kompetitor. Dan sebaliknya, tampilkan kekurangan-kekurangan kompetitor, sembunyikan kekurangan-kekurangan kita. Tapi tujuan gue bikin video ini bukan untuk spesifik membahas kejadian tersebut ya. Kita doakan aja yang terbaik untuk kedua brand tersebut. Mudah-mudahan cepat mereda dan semoga kedepannya punya strategi komunikasi yang lebih baik untuk brandnya. Lagian kalau fokus ke kasus tersebut, video ini malah nggak ada value-nya sama sekali. Wong cuman komenin orang berantem doang, mana berantemnya nggak elegan lagi. Justru kasus tersebut bisa jadi jalan masuk buat gue share ke kalian tentang baku hantam brand-brand besar sebagai sebuah strategi komunikasi. Wah, ini keren nih. Loh, emang brand-brand besar kelas dunia juga baku hantam? Loh, jelas iya. Bedanya dengan yang tadi kita bahas apa? Well, they fight elegantly using their most important tools in communication, creativity. Namanya juga brand, sama-sama jualan dan berkomunikasi dengan audiensnya. Apalagi kalau industrinya sama, dalam tanda kutip, perang pun sudah pasti tidak terhindarkan. BMW, Mercy, dan Audi. Coca-Cola dengan Pepsi. McD, KFC, Burger King, Wendy's. Layaknya perang, semua saling bertempur untuk memenangkan atensi. Tapi perang juga ada caranya, ada strateginya. Beda dengan baku hantam di pinggir jalan. Kalau yang kasus kemarin kita ibaratkan sebagai baku hantam yang hanya menimbulkan kegaduhan dan akhirnya dibubarkan Satpol PP, perang antar brand-brand besar penuh dengan strategi, desain komunikasi, dan syarat akan kreativitas dan berujung aspirasi dan inspirasi kepada audiens mereka. Berikut gue akan kasih contoh beberapa kampanye komunikasi baku hantam brand yang keren-keren menurut versi gue ya. Pertama, BMW dan Audi. Brand otomotif kan prestige ya. Ya, baku hantamnya juga harus elegan. Pamer-pameran spesifikasi mobil, nggak kelas. Strateginya gimana? Well, layaknya gentleman, ucapkan selamat atas prestasi lawan sekaligus menampilkan pencapaian. Dimulai dari BMW yang membuat campaign dengan kopi, selamat buat Audi karena telah memenangkan mobil terbaik Afrika Selatan tahun 2006, dari kami mobil terbaik dunia tahun 2006. Jos, ini kelas banget. Belum selesai, kampanye pun dibahas kembali dengan Audi melalui campaign dengan kopi selamat buat BMW karena telah memenangkan mobil terbaik dunia 2006 dari kami pemenang 6 kali berturut-turut Le Mans 24 Hour Races tahun 2000 sampai 2006. Strateginya
pamer prestasi, bukan pamer spesifikasi. Kedua, ini salah satu brand yang baku hantamnya paling abadi, apalagi kalau bukan Coke dan Pepsi. Dan karena pertempurannya terlalu epic, gue nggak bisa cuma kasih contoh satu doang. Gue kasih contoh beberapa deh. Pertama, di momen Halloween, Pepsi memulai duluan dengan mengeluarkan iklan dengan visual Pepsi pakai jubah Coca-Cola. Dengan kopi, "We wish you a scary Halloween." Mengkomunikasikan kalau yang asli dan tidak menakutkan itu ya Pepsi. Coca-Cola pun tidak tinggal diam dan membalas dengan visual yang sama dengan kopi berbeda, "Everybody wants to be a hero." Seolah-olah ngomong, Pepsi ngarep bener sih jadi hero pakai jubah gue. Cerdas, lucu, kreatif. Yang kedua, ini sebuah iklan ambience. Jadi ceritanya Coca-Cola baru buka kantor di lantai 2 sebuah gedung dan ngasih petunjuk arah Coca-Cola second floor buat mereka yang ingin menuju kantornya. Pepsi pun tidak menyia-nyiakan kesempatan dan memasang signage tepat di bawahnya dengan kopi Pepsi Everywhere. Seolah-olah mengkomunikasikan Pepsi tersedia di mana-mana, nggak kayak Coca-Cola yang cuma di second floor doang. Nah, yang ketiga ini adalah seri campaign dari Pepsi yang baru aja keluar. Ini masih hangat banget nih. Campaignnya namanya #BetterWithPepsi. Situasinya adalah kalau kalian ke KFC, McDonald, atau Wendy's, pasti yang dikasih minumnya adalah Coca-Cola kan? Nah, Pepsi mau bilang makanan-makanan ini better with Pepsi. Caranya, mereka menunjukkan logo Pepsi yang ada di paper bag KFC, McD, dan Wendy's. Menurut gue ini strategi brilian yang memanfaatkan komunikasi visual dan semantik yang kuat banget. Salah satu I wish I've done this campaign buat gue. Just brilliant. Ketiga, Burger King versus McDonald. Gue kasih satu contoh aja deh ya. Campaign dari Burger King yang memulai baku hantam dengan McDonald melalui satu visual campaign ini. Idenya pun simpel aja. Bahkan Ronald McDonald pun sampai nyamar dan mesen Burger King. Sebuah komunikasi baku hantam yang kreatif, komunikatif, dan yang pasti membuat kita sebagai audiens menjadi terhibur dan bukannya mau ikutan taur. Kalau kalian mau lihat referensi-referensi lain selain dari yang gue contohin tadi, bisa cari iklan-iklannya DHL melawan FedEx atau UPS. Lalu seingat gue, IKEA juga kayak pernah bikin. Itu seru-seru dan lucu-lucu kok. Kalau kalian nanya di Indonesia, pernah nggak ada campaign-campaign iklan kayak gini? Well, untuk campaign di media konvensional seperti TV, iklan cetak, dan radio, dan media-media lain, sayangnya kita terbentur dengan yang namanya tata krama dan etika periklanan yang tertera pada pasal perbandingan yang justru menimbulkan ironi. Kenapa? Mari kita lihat dulu tata krama etika periklanan pasal 1.19 soal perbandingan. Di pasal 1.19.1 berbunyi, perbandingan langsung dapat dilakukan, namun hanya terdapat aspek-aspek teknis produk dengan kriteria yang tepat sama. Ironis kan? Perbandingan yang dibolehkan hanya perbandingan spesifikasi, namun justru perbandingan tersebut menjadi sumber baku hantam, sumber munculnya kaum-kaum pemuja speks, dan lain-lain. Tapi ya udahlah ya, udah bukan rahasia lagi kalau peraturan seringkali membatasi kreativitas. Sebenarnya iklan-iklan lokal zaman dulu cukup banyak di mana brand saling berkompetisi secara kreatif melalui bahasa-bahasa visual, kopi, ataupun semantik. Mungkin itu bisa gue bahas khusus di video-video selanjutnya. Tulis aja di kolom komentar kalau kalian mau video seputar brand, marketing, dan komunikasi lagi. Oke, kesimpulannya, wajar banget kalau brand saling sikut dan baku hantam dalam berkomunikasi. Itu memang upaya mereka dalam meraih atensi audiensnya. Nah, buat kita sebagai audiens dan konsumen, gimana nih cara nyikapinnya? Menurut gue pertama adalah menyadari bahwa cara-cara berkompetisi dengan menampilkan spesifikasi itu adalah cara yang tidak menarik buat kita. So what gitu loh, kalau brand menampilkan dan memamerkan spesifikasinya. Bukan berarti user experience kita pasti bagus dengan spek-spek tersebut. Gue selalu percaya komunikasi yang elegan adalah pada saat kita percaya diri dengan kelebihan kita tanpa ada pihak lain yang harus direndahkan. Kalau memang memerlukan pihak lain untuk direndahkan agar kita terlihat lebih baik, berarti kita memang tidak segitunya. Yang kedua, selalu ingat kita sebagai konsumen tidak pernah dibayar brand untuk menjadi serdadu mereka yang harus membela mereka mati-matian. Yang ada justru sebaliknya, kita yang membeli produk-produk mereka. Jadi ada saatnya mengapresiasi, ada saatnya mengkritisi. Kalau ada brand yang baku hantam lagi, kita sebagai konsumen sebaiknya menjadi penonton yang baik aja. Dan tetap logis menilai situasi yang sedang terjadi. Guys, gue ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Gimana, kalian suka nggak dengan tipe-tipe video menganalisa baku hantam tapi penuh dengan edukasi kayak gini? Coba tulis di kolom komentar. Kalau kalian ingat contoh kasus brand-brand yang baku hantam secara elegan dan keren lagi, silakan tulis juga di kolom komentar, gue pengen tahu. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.